Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tema kepemimpinan. Hakikat pemimpin. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Oleh sebab itu, pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena apabila tidak memiliki kemampuan memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal. Pengertian kepemimpinan. Menurut Keating, kepemimpinan adalah suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Ada 3 implikasi penting dari definisi tersebut. Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Yang ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin juga dapat mempergunakan pengaruh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tugas kepemimpinan. Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok yaitu 1. Memulai atau initiating, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau gerakan tertentu. 2. Mengatur atau regulating, yaitu tindakan untuk mengatur arah langkah kegiatan kelompok. Yang ketiga, memberitahu atau informating, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapatan yang diperlukan. 4. Mendukung atau supporting, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapatan, usul dari bawahan dan menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama. Yang kelima, menilai atau evaluating, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensinya dan untung ruginya. Yang keenam, menyimpulkan atau summarizing, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapatan, menyingkat lalu mengumpulkannya sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut. Menurut Keating, tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan dalam kelompok yaitu 1. Mendorong atau encouraging, yaitu sikap hangat, bersahabat, dan menerima orang-orang. Yang kedua, mengungkapkan perasaan atau expressing feeling, yaitu tindakan menyatakan perasaan terhadap kinerja dan kekompakan kelompok. Yang ketiga, mendamaikan atau harmonizing, yaitu tindakan mempertemukan dan mendamaikan pendapat yang berbeda dan menurunkan orang-orang yang bersitegang satu sama lain. Yang keempat, mengalah atau compromising, yaitu kemampuan untuk mengubah perasaan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kelima, memperlancar atau gatekeeping, yaitu kesediaan membantu mempermudah keikutsertaan pada anggota dalam kelompok, sehingga semua secara ikhlas menyumbangkan dan mengungkapkan gagasan-gagasan. Yang ketujuh, memasang aturan main atau setting standards, yaitu tindakan menyampaikan aturan dan tata tertib yang membantu kehidupan kelompok. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan menurut Siagian yaitu 1. Pemimpin sebagai penentu arah, yaitu setiap birokrasi baik di bidang kenegaraan, keniagaan, politik, sosial, dan birokrasi kemasyarakatan lainnya diciptakan atau dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang sifatnya jangka panjang atau jangka pendek yang tidak mungkin tercapai apabila tidak diusahakan dicapai oleh anggotanya yang bertindak sendiri-sendiri tanpa ditentukan arah oleh pemimpin. 2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara birokrasi, yaitu dalam rangka pencapaian tujuan tidak ada birokrasi yang bergerak dalam suasana terisolasi. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator, yaitu pemeliharaan baik keluar maupun ke dalam dilaksanakan dalam proses komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator, sebagai penengah dalam suatu konflik
yang mungkin terjadi dalam birokrasi itu sendiri. Yang kelima, pemimpin sebagai integrator, yaitu kenyataan kehidupan birokrasi bahwa timbulnya kecenderungan berpikir dan bertindak berkotak-kotak di kalangan para anggota birokrasi dapat diakibatkan oleh sikap positif ataupun sikap negatif. Fungsi lain kepemimpinan yaitu 1. Fungsi perintah. Fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya. Yang kedua, fungsi konsultatif, yaitu yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak yang dipimpin. Yang ketiga, fungsi partisipatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang keempat, fungsi delegasi, yaitu fungsi kepemimpinan untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan atau melaksanakan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemimpin. Gaya kepemimpinan. Stoner membagi dua gaya kepemimpinan, yaitu 1. Gaya yang berorientasi dalam mengawasi tugas pegawai secara ketat untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan memuaskan. Yang kedua, gaya berorientasi pada pegawai lain, menekankan pada motivasi ketimbangan mengendalikan bawahan. Secara umum, gaya kepemimpinan hanya dikenal dua gaya, yaitu 1. Gaya kepemimpinan otoriter. Biasanya dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuasaan posisi dan penggunaan otoritas dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokrasi. Dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Menurut G.R. Terry, membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu 1. Tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. 2. Tipe kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership, yaitu segala sesuatu kebijakan dan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi baik secara rencana atau pemerintah juga pengawasan. Yang ketiga, tipe kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Yang keempat, tipe kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Pemimpin demokrasi menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Yang kelima, tipe kepemimpinan paternalistis leadership. Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapaan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. 6. Tipe kepemimpinan menurut bakat. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal, di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya, di mana ia ikut berkecimpung. Menurut Kurt Lewin, tipe-tipe kepemimpinan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Otokratis, pemimpin yang demikian bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. 2. Demokratis, pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya. 3. Laissez-faire, pemimpin yang bertipe demikian segera setelah tujuan diterangkan pada bawahannya untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, ke slide yang ke-8. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan menurut Jode Pretz 1981. Ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepribadian atau personality.
pengalaman masa lalu, dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai latar belakang dan pengalamannya. Akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinannya. Yang kedua, ada harapan dan perilaku atasan. Terus yang ketiga, karakteristik. Karakteristik atau harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Terus yang keempat, ada kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi harapan-harapan dan perilaku bawahan. Yang kelima, harapan dan perilaku rekan. Kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu peranan pemimpin dan tugas yang diembannya. Peranan seorang pemimpin menurut M. Ngalim Purwanto yaitu ada sebagai pelaksana seperti yang sudah kita lihat di slide, sebagai pelaksana, sebagai perencana, sebagai seorang ahli, sebagai mewakili kelompok dalam tindakan keluar, sebagai mengawasi hubungan antar anggota-anggota kelompok, bertindak sebagai pemberi gambaran atau pujian atau hukuman, bertindak sebagai wasit dan penengah, merupakan bagian dari kelompok, merupakan lambang dari kelompok, pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya, sebagai pencipta dan memiliki cita-cita bertindak sebagai ayah bagi setiap anggota kelompok. Terus pemimpin memiliki tugas yang diemban sebagai mana menurut M. Ngalim Purwanto, yaitu seperti yang kita lihat di slide, melayani kebutuhan-kebutuhan kelompok dan keinginan kelompoknya. Dari keinginan itu dapat dipetik kehendak-kehendak yang realistis dan yang benar-benar dapat dicapai. Meyakinkan kelompoknya mengenai apa-apa yang menjadi kehendak mereka. Mana yang realistis dan mana yang sebenarnya merupakan hayalan. Mungkin sekian dari saya, sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.